Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya di channel ini. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak harus giat lagi belajar ya, tingkatkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, dan tentunya membantu orang tua dan olahraga. Dan jangan lupa jika keluar rumah silahkan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan dan tentunya memakai masker. Baik, pada pertemuan PJOK kali ini, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan di luar sekolah. Tentunya yang akan kita pelajari yaitu berkemah. Nah, tentunya berkemah di luar sekolah atau alam bebas itu sungguh menyenangkan. Nah, kali ini kita akan belajar bekerja sama dengan teman kita dan saling membantu saat mendirikan tenda ketika berkemah. Tentunya saat berkemah kita juga belajar kemandirian dan tentunya kecintaan terhadap ciptaan Tuhan dan lain-lain. Nah, sebelum kita lebih lanjut memahami materi, alangkah baiknya kita mengerti dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Tentunya ini kegiatan di luar sekolah, itu ada terbagi 3, ada berkemah, tentunya ada banyak kegiatan dalam berkemah. Contohnya misalkan kita mempunyai permainan mencari jejak, bisa saja kemudian permainan yang lainnya, dan tentunya ketika malam kita bisa saja melakukan kegiatan seperti membakar kayu untuk api unggun. Dan tentunya ini kita bisa terapkan kegiatan di luar sekolah supaya kita bisa menciptakan yang namanya pola hidup sehat. Nah, seperti itu peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun pada pertemuan kali ini kita cukup membahas saja berkemah dan cara-cara yang dilakukan dan tentunya peralatan yang disiapkan sebelum kita melakukan yang namanya berkemah. Jadi akan kita bahas adalah cukup di pembahasan berkemah. Nah, salah satu kegiatan di luar sekolah adalah berkemah. Tentunya anak-anak sekalian, berkemah dapat dilakukan di sekitar sekolah atau bisa juga di luar lingkungan sekolah, misalkan seperti di lapangan, itu seperti di bumi perkemahan. Nah, berkemah adalah suatu kegiatan rekreasi yang dilakukan di alam bebas. Jadi, tentunya kita berkemah itu tidak dan harusnya jauh dari kota ya. Kita harus bisa lakukan di alam bebas. Tentunya ketika kita lakukan di alam bebas itu akan sangat seru dan menyenangkan. Dan tentunya itu dilaksanakan berkelompok dengan cara kita bisa saja menginap beberapa hari dengan diisi beberapa kegiatan. Dan tentunya memang anak-anak sekalian untuk berkemah kita harus matang-matang dalam merencanakan kegiatan. Dan biasanya kita butuhkan panitia untuk melakukan kegiatan perkemahan ataupun camping.
Dan tentunya, saya ulangi, dilaksanakan berkelompok dengan cara menginap beberapa hari, kemudian diisi dengan beberapa kegiatan. Nah tentunya dalam berkemah ada banyak manfaatnya. Yang pertama, itu mempertebal rasa cinta terhadap ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, itu dapat menjelajah di alam bebas. Dan tentunya ketika kita mau melakukan penjelajahan itu harus diawasi oleh orang tua maupun guru kita. Kemudian yang ketiga yaitu memupuk rasa cinta terhadap alam. Kemudian yang keempat yaitu melatih kerjasama dengan orang lain. Ini ketika kita melakukan misi ataupun permainan. Kemudian yang kelima yaitu menikmati keindahan alam yang diciptakan Tuhan. Kemudian yang keenam itu melatih kemandirian. Tentunya anak sekalian, jadi selain kita lakukan secara berkelompok, tentunya berkemah itu kita juga bisa lakukan secara mandiri. Jadi di sini manfaatnya itu untuk melatih kemandirian. Dan tentunya agar berjalan dengan lancar, setiap kegiatan harus direncanakan. Begitu pula dengan berkemah. Jadi, anak-anak sekalian, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyusun rencana berkemah. Itu yang pertama yaitu waktu yang tepat untuk berkemah. Jadi, sebelumnya kita harus tentukan waktu yang tepat untuk berkemah. Biasanya kita lakukan ketika kita mempunyai waktu yang lowong dan sudah tidak ada aktivitas yang lain lagi, dan kita bisa gunakan untuk berlibur, untuk berkemah. Kemudian yang kedua yaitu tempat yang digunakan harus aman, dekat dengan sumber air, dan jauh dari keramaian kota. Jadi biasanya kita bisa berkemah di pinggir sungai maupun yang lainnya yang dekat dengan sumber air, supaya kita mau melakukan hal-hal yang misalkan buang air kecil, kita bisa lakukan di dekat sumber air seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu mempersiapkan peralatan. Seperti yang pertama itu adalah tenda dan peralatannya. Di sini sudah ada gambar mengenai tenda dan peralatannya. Tentunya ini untuk pribadi, bisa kita juga bawa tenda yang untuk beberapa orang. Kemudian yang kedua yaitu tikar. Nah ini ada matras ya, ini matras camping. Ini biasa kita lakukan ketika kita mau melakukan camping maupun kemah. Kemudian yang berikutnya yaitu ransel. Nah ransel yang di bawah ini biasanya ini kita gunakan untuk pendakian gunung. Dan memang ransel yang seperti ini tuh sangat kuat ketika kita menjelajahi alam bebas. Dan kemudian yang keempat ataupun D itu pakaian secukupnya. Jadi ketika kita melakukan rencana berkemah, kita cukup membawa pakaian secukupnya 1, 2, 3. Karena biasanya ketika kita berkemah itu karena suasananya sangat dingin, biasanya kita malas untuk berganti pakaian. Baik, seperti itu ya anak-anak sekalian, materi kita mengenai berkemah. Nah tentunya kita ada tugas yaitu merencanakan kegiatan berkemah. Laksanakan secara berkelompok dan mintalah gurumu untuk menguasai dan menilai. Lakukan hal berikut. Itu pertama, buatlah kelasmu menjadi beberapa kelompok. Tapi karena sekarang masih kita melakukan pembelajaran online, makanya kita cukup jadikan tugas mandiri. Kemudian yang kedua, tiap kelompok merencanakan. Yang pertama, itu waktu berkemah. Jadi anak sekalian tugasnya itu mencatat kira-kira waktu yang tepat untuk berkemah tanggal berapa, seperti itu. Kemudian tempat yang diinginkan untuk berkemah, bisa saja di gunung, bisa saja di pantai, dan tentunya itu memperhatikan prinsip-prinsip dan manfaat dari yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, peralatan yang dibawa. Jadi silahkan di-list semua peralatan yang sekiranya bermanfaat dan
dibutuhkan untuk dibawa. Seperti itu ya. Jadi ada 3 nomor, itu yang pertama waktu yang tepat untuk berkemah, kemudian yang kedua tempat yang diinginkan untuk berkemah, kemudian yang ketiga peralatan yang dibawa ketika kita mau berkemah. Nah, seperti itu ya anak sekalian, jadi silakan kirim tugasnya ke saya. Baik, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika belum mengerti, silakan amati kembali videonya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.